burst lagi mereka pegang. Valen masih oke. Badang Fin juga. Badang Fin oke nih. Badang Fin. Gak tahu Hylos. Hylos kayak cuma jadi bahan door doang kayaknya. Iya. Bisa stun ya. Badang buat cancellation Joy bisa. Lawannya Joy, pokoknya yang bisa ini Joy sama Kali aja. Apa ya? Dia tuh Badang. Salah Badang. satu bisa. Badang aja ya? Tidak ada Badang atau main galak di awal pakai Khalid. Tapi make sure mid-nya ini menang. Ya. Cusin Khalid kalau misalkan dia nggak unggul jalan. Oke, hit, juga bisa. Badang. Badang itu dia. Stun. Ove. Badang Wow. perfect. Oke. Kenapa nih wow-nya Lim? Tapi bagus ini dengan Badang Pove, Joy-nya lumayan repot buat masuk sebenarnya. Objektif ya, kita bicara objektif Iya, play. iya. Di Turtle ini lumayan repot ya Fos nanti. Tapi damage-nya- lawan Alice. landingnya oke susah. Susah kan? Tapi team fight-nya bakal beda. Ini ya? tetap. Oke. Wah, ini mandiri Ini nih. 3 strikernya 3 weh. Jadi Ini Gue mandiri Evos ini banget. 3-0. Iya ya. Evos 3-0. Absolut Belum ditanya, cinema. belum ditanya. Tapi Lim BTR itu. Gue Bigetron, gue suka Cusin. Oh apa? Bigetron. Bigetron. Oke, Bigetron. kita akan lihat apakah ini akan Bigetron. menjadi game selanjutnya atau ini akan menjadi akhir untuk match yang pertama bersama Papulung dan juga Aul. Yap. Akankah ini menjadi akhir untuk Bigetron by Vitality? Wah, Atau mereka akan memperpanjang nafasnya terlebih dahulu? alright. Karena jangan lupakan ini adalah match point untuk EVOS. Satu kemenangan yang mereka butuhkan untuk melaju ke final lower bracket. Yap. Tapi satu nyawa tersisa untuk Bigetron by Vitality. Dan apa yang akan mereka lakukan di game yang ketiga? Tuh. Bigetropers sudah hadir. EVOS Pop sudah hadir. Dengan bendera yang begitu besar yang mereka bawa. Akan seperti apa lagi? Jadi langsung saja game yang ketiga. Mana suaranya? Wah, udah. Buset. Nah. Menggema langsung. Yang di jalan hati-hati ya yang mau kesini ya. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Oke, tapi kembali lagi kita melihat bagaimana Eman dengan Chow gold lane-nya. Targeting yang harusnya ini akan membuat dari Joy-nya tidak akan terlalu leluasa juga. Tapi jangan lupakan dari EVOS mereka punya single target lock juga nih dengan adanya Kale yang dibawakan oleh Ki itu sendiri. Yep. Dengan setelan emblem yang sudah kita intip juga nih full defense masih dengan adanya Ready, Vitality, Festival of Blood yang dibawakan. Sementara Erlan, Festival of Blood dan juga Trill bersama dengan Impurage. Nah ini dia Erlan dengan Granger yang dari tadi kita lihat di 2 game pertama di ban terus-terusan di first phase. Dan akhirnya ditunjukkan kembali dan Ki. Oke, waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan. Moreno kali ini langsung tertekan habis-habisan. Tapi Moreno masih sempat tuh bisa menghantarkan damage pula untuk membalas. Yap, itu dia ya. Bahkan Ki-nya tadi udah trigger juga ke arah satu buah flicker yang dimiliki. Memberikan pressure yang cukup terasa juga. Namun belum ada point kill yang tercipta atas follow up damage yang tadi coba untuk disumbangkan oleh Swallow. Sementara kalau ngelihat di arah bottom lane ya, kedua belah EXP laner, ini bakal menjadi fight yang panjang juga. Hanya beradu durability pula. Dan kita akan lihat gimana nantinya setup di area turtle yang pertama. Karena mengingat Albert dengan Joy yang sekarang sudah tidak ada immune di dalam tubuhnya. Ini akan semakin mudah nantinya ditarget dari Finn ataupun Eman. Ini banyak banget sih yang bisa ngunci keberadaan dari Albert. Dan itu akan menjadi sebuah PR besar nanti untuk EVOS bisa bagaimana memaksimalkan. Tapi Eman bakal nge-cut terlebih dahulu. Iya, tuh. Dicicil terus aja, Eman. Wey, bisa jadi ke-trigger dan itu dia. Baru kita sebutin ada flicker yang sudah langsung dikeluarkan. Oke, Eman masih terlalu lincah ya untuk bisa dikejar juga. Flicker untuk kabur dan ngebuat akhirnya pemain-pemain dari EVOS yang tadi bergerak ke arah atas ini tidak sempat ke area turtle. Kembali turtle yang pertama langsung diamankan sebelah sekarang Ki. Jadi korban. Oke. Akhirnya ya dari turtle pertama bisa didapetin oleh Bigetron by Vitality plus 1 point kill. Dan belum ada yang bisa dilakukan oleh EVOS sejauh ini untuk bisa menetralisir hal tersebut. Upaya untuk bisa mendapatkan nyawa dari Eman pun tadi masih belum berhasil. Ya. Nah itu sampai maghrib tuh berdua di bawah tuh ya, biarin aja udah itu. Biarin aja terus ya. Iya, Pove sama Elis udah biarin. biar apa? Biarin ya. Iya biar biur lah pokoknya. Alright. Tapi ya memang melihat bagaimana banyaknya efek stop dari sisi Bigetron sendiri itu yang ngebuat mereka nantinya fight-nya kuat banget. Sementara dari audience prediction, 86% nambah lagi ya. Nambah lagi ya? Karena ngelihat dari game 1 game kedua kali ya kemenangan yang bisa didapetin sama EVOS. Tapi lagi-lagi Bigetron by Vitality, memang early game selalu bisa mereka dapetin. Selalu. Selalu, tapi
nantinya di mid udah lihat game EVOS dapetin momentum. Tapi ini agak berbeda karena tadi kan ada Hayabusa ya Yap. yang dipakai juga. Oke, lah salah tendang seperti ya. Yap. Ada arah yang berlainan juga ternyata ya. Karena nggak ada resource spell juga tadi yang ke-trigger dari EVOS-nya. Nggak ada Purify yang ke-trigger juga dari Swallow, masih cukup aman untuk spell yang dibawakan oleh EVOS kali ini. Oke, sementara sekarang Joy pergi lagi, Crimson Beacon tadi sudah langsung dikeluarkan. Yap, itu tindakan yang sangat-sangat reaktif ya yang bisa dilakukan juga untuk bisa menghindari tabrakan yang dilakukan oleh Albert. Crimson Beacon dari Moreno yang ternyata ter-trigger. Dan ini dia ya, debut pick dari Swallow. Dan wow, Erlan 12 kali pakai Granger. 12 menang, 2 kalah, berarti 14 ya. Ini ke-15 berarti. Wow. Makanya dari tadi di band terus-terusan. Kemarin juga dapat savage dan sekarang tabrakan terjadi di Shogun. Ini udah sampai maghrib tetap. Sampai maghrib. Yap. Albert masih bertahan, Albert masih bisa kabur. Sementara sekarang Randy tertinggal sendirian. Randy berpindah tempat, selamat lagi. Iya, Albert damage-nya juga masih belum cukup ya. Untuk bisa langsung menuju ke arah seorang Shogun. Sehingga upaya dari EVOS masih belum berhasil. Begitupun backup-an yang dilakukan oleh Nile. Nile yang bergerak ke bawah, masih belum bisa membalaskan keadaan. Dan sekarang Turtle sudah mulai terbuka. Udah mulai dicicil pula oleh Ki. Finn mencari informasi dan siapa yang nantinya akan ditarget oleh Eman. Karena dengan adanya The Wave of the Dragon dan Flicker yang ready, targeting ini bisa banget langsung menuju ke arah seorang Albert kalau nantinya masuk ke dalam kerumunan pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Yap. Sementara itu beberapa pemain sudah mulai serap posisi. Oke. Akan seperti apa lagi? Kombinasi serangan akan mereka lakukan karena sekarang Nile sudah menampakkan wujudnya. Alright. Tapi masih belum dikomit ya, masih ditarik ulur dulu tapi Eman maju. Oke, siapa kan langsung ditendang dan itu dia ada Randy yang menjadi korban dan namun Tenok Ruin dan Evan menjadi korban kali ini. Evan dia menghilang, mereka dipukul mundur. Tapi Moreno yang maju untuk bisa kabur dan Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Erlan. Wow. Dan Eman yang coba untuk bisa mengkomit ke arah Randy justru mendekatkan kepada Randy-nya itu sendiri untuk bisa mendapatkan targeting terhadap Throne of Ruin yang dimiliki. Dan lagi-lagi seketika EVOS, mereka menemukan momentum untuk mereka. Turtle-nya didapetin Erlan, dapetin 2 poin kill tambahan. Dan ngebuat dari goldnya sekarang dipegang kembali oleh EVOS dan di top lane yang gak akan dikasih ampun. Oke, Ki sangat berani, tidak strike siapa yang akan menjadi korbannya. Belum ada bantingan dilakukan tapi setidaknya ada satu auto tayangan dari bagian atas menjadi korban di dalam sebuah inisiasi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS. Yap, karena nggak ada Tsunami Slam yang dikomit juga oleh Ki ya. Eman bukan target yang coba untuk di-burst, hanya untuk mengusir mundur saja pemain-pemain di Bigetron sehingga outer top turret dikantongi di tangan Erlan. 1.500, angin segar berhembus untuk EVOS. Dan ini visionnya bakal semakin luas. Ki bisa mendapatkan targeting ke arah siapa aja nantinya. Kecuali mungkin Moreno yang mungkin harus di-trigger dulu ke arah satu buah Purify yang dia miliki. Yap, sementara itu sekarang apa yang akan terjadi? Kalau kita lihat nih ya dari layar yang memang ada Tsunami Slam. Finn berhasil kabur dengan Flicker. Sementara Moreno tadi mencoba untuk bisa menangkap ke arah salah satu player tapi tidak bisa. Yap, Shogun, Conceal, Finn. Dan Conceal. Finn masih mencari celah. Ada Randy kayak akan menjadi korbannya. Randy bukan target yang baik untuk kali ini. Randy dodge of Ruin. Malah Finn yang menjadi korban, bahkan sekarang Shogun harus menjadi satu target yang ditembakin dari tadi. Dan sekarang mereka terpecah belah. Mereka terpisah tapi Albert menjadi korban di tempat yang lain. Shogun dia masih bertahan. Yap, dan Albert yang hilang terkena dengan The Wave of the Dragon dari Eman. Menjadi momentum lagi untuk Bigetron by Vitality, tapi Randy yang harus diwaspadai. Throne of Ruin yang connect langsung menuju ke arah 3 orang sekaligus. Lagi-lagi targeting yang mahal juga bisa dilakukan oleh Eman. Tadi benar-benar sabar banget tungguin Albertnya masuk. Dan akhirnya membuat dari Bigetron mampu membayar lunas kerugian yang sempat mereka alami dengan Turtle ketiga yang berhasil untuk mereka amankan. Cuman nih kalau dari data nih Ul ya. Ya. Erlan udah 5.000 sendiri tau. Oke. Free ya. Apa yang akan terjadi? Ki, satu terakhir Ki-nya down. Sekarang coba lihat. Apa yang akan terjadi oleh Randy? Tolong Real dikeluarkan dan Evan masih menjadi korban. Ada stack yang bertambah lagi di dalam tubuh dari Erlan. Wah, Randy-nya selamat loh. Kena The Wave of the Dragon, dia masih bisa kabur. Dan setidaknya kali ini hanya mengusir mundur saja pemain-pemain dari EVOS untuk langsung mendapatkan outer bottom turret-nya. Top lane-nya agak sedikit kedorong. Ini yang harus diantisipasi juga oleh pemain-pemain dari Bigetron untuk saat ini. Tapi segi itemization yang bisa kita intip kayaknya Sky Piercers belum menjadi prioritas untuk Swallow ya. Karena biar aja Sky Piercers di tangan Erlan. Yap.
Oh, Albert berhasil loh. Waduh, dapetin. Albert ketangkep. Albert ketangkep. Masih selamat Albert. Yap. Tapi seenggaknya Purple Buff berhasil untuk dikantongi juga oleh Albert. 6.000 sendiri sekarang Erlan. Iya ya, 1.200. Ini dari layar yang kita lihat di mana teman-teman yang mungkin di rumah tidak bisa melihatnya. Oh iya ya. Iya. Makanya ini yang di venue-venue aja. Jadi venue-venue aja. tuh. Ada layar di depan. Iya, kelihatan ya. Kelihatan semua duitnya. Itemnya juga kelihatan semua. Makanya datang ke sini. Tapi ya Moreno dengan Sky Pierce yang dimiliki, Nael juga udah langsung menuju ke arah Blade of Despair. Masih mencoba untuk bisa delivering damage secara maksimal. Tinggal gimana nantinya inisiasi dari Finn dan Eman yang bisa di follow up juga. Karena kalau kita ngelihat dari Joy kan sebenarnya nggak perlu dicari ya. Dia bakal masuk Bakal juga. datang sendiri. Nah timingnya itu loh yang bakal menjadi tricky untuk sosok dari Joy itu sendiri. Tapi Ki, Oke. wah hampir loh. Ini kalau dibilang ritmenya ya, flow-nya, ini kurang lebih game 1, game 2 sama loh. Ya kayak ini pasif agresif ya. Enggak kayak EVOS tuh kehilangan dulu outer, Oh, iya, iya, outer iya. mid-nya duluan. Polanya sama ya. Polanya sama. Oke. Kehilangan duluan Tapi early-nya. tahu-tahu ntar malah ngebalikin, mereka dapat lore gitu. Yap, tapi ini bedanya mungkin gak ada follow up combo sisi besar ya. Kayak tadi Throne of Ruin pakai Avatar of Guardian. Entahlah itu yang palsu ataupun yang asli kan. Sekarang lebih ke single target lock. Ngeberi makan kepada Erlannya juga dengan 4 poin kill yang sekarang sudah dia miliki. Gold yang masih memang dipimpin sama Bigetron kali ini. Membuat mereka masih punya kesempatan lebih besar untuk bisa menekan karena pemain-pemain dari EVOS. Tapi masalahnya EVOS juga sekarang sedang coba untuk langsung menguasai ke area Lord. Dan Randy-nya nih tugas besar untuk dirinya bisa nge-zoning out siapapun. Yap, Sarah dari Shogun sudah mulai maju sedikit guna untuk bisa memukul mundur pergerakan anak dari bos. Tapi traction bos tadi sudah terlihat. Apa yang akan terjadi? Single life tersisa. Shogunnya pun masih bertahan sejauh ini dan Randy-nya dari tempat berbeda. Ada stack yang bertambah kembali, pertempuran terus terjadi. Mid-nya down, Erlan-nya masih selamat. Sementara Swallow masih print pula di tempat. Yang lain triple kill. What? Triple kill Erlan, itu dia. Hero power bukan sembarang hero power. Ternyata kali ini dilepaskan oleh Bigetron justru menjadi malapetaka yang cukup mematikan. 7 poin kill sekarang ditabung oleh Erlan. Wow, 7 poin kill dan mereka menguasai area dari Lord. Nael masih bersembunyi. Masih ada pergerakan pula dari Albert. Mencoba untuk bisa mendapatkan arah Moreno. Naelnya sudah mulai menampakkan wujudnya. Wah. Ada satu bantikan yang terjadi, Lordnya hilang. Wow, Nael pun menyusul beserta dekat Moreno. wow, legendary is coming from Erlan. 8 poin kill yang dia miliki dan bahkan sekarang dia udah punya Win of Nature. Akan semakin aman lagi kalau nantinya dia ditabrak oleh Eman ataupun Nael. Kembali kan, oh. Wow. Flow-nya sama. Throne of Ruin dikeluarkan. Yap, 2.500 EVOS memimpin. Lord sudah mulai muncul di bottom lane. Bigetron by Vitality. Mereka harus bisa mendefense. Kalau nggak mau kehilangan kesempatan dan 80 stack dari Lethality yang dimiliki oleh Erlan. Eksekutor handal yang dimiliki oleh EVOS. Ini memang udah target tadi yang dilakukan oleh Eman menuju ke arah Erlan. Yep. Tapi banyak banget tadi yang nge-backup. Semuanya pas pamlan. Pasukan pengamanan Erlan. Ini benar-benar ya, virus lewat cakar si macan putih udah masuk tau ini. Wah, udah kena ya. Benar-benar sudah masuk ke dalam rangkaian tubuh sang robot. Akankah antivirus yang mereka miliki masih sanggup untuk bisa menahan bagaimana cengkraman yang akan dilakukan? Oke, tapi hanya dengan mengandalkan Lord pertama yang belum enhance karena triline push-nya juga belum maksimal dari EVOS. Mereka masih bisa bertahan untuk Bigetron by Vitality. Inner turret top lane yang bakal coba untuk kembali ditarget oleh EVOS dan yang perlu diwaspadai kembali adalah Randy yang sudah siap dengan flicker. Yap, dan itu dia Throne of Ruin di tempat yang lain dan Shogun down. Sebentar Randy pun harus meregang nyawa di depan petandang dan ada 2 player in total. Maka sekarang benar-benar anak Bigetron dipukul mundur. Oke, satu base turret di bottom lane yang hancur. Shogun dan Eman yang menjadi korban dan itu dia flicker Throne of Ruin yang baru saja dibahas. Menjadi lagi-lagi momentum dan Ki. Oke, akankah ada satu bantingan? Kim masih menahan, masih menunggu dari cooldown yang ada. Alright, Bigetron by Vitality. Nyawa mereka di ujung jurang. Hanya bisa bertahan dengan 2 base turret yang mereka miliki. Namun EVOS mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka nggak mau ada overextend yang terjadi di dalam upaya mereka mendobrak lini defensif dari Bigetron. Lebih menunggu lagi momentum yang lebih pasti untuk nantinya tinggal Randy yang maju
atau single target lock dari Ki atau bahkan nunggu Lord juga nggak masalah. Karena ini akan menjadi Lord Enhance yang akan menjadi daya dobrak tambahan dari EVOS. Wah ini Erlan kalau dikasih Granger udah bener-bener ya. 10 loh. Erlan. Wah ini bener-bener King Erlan itu. King Erlan kah? Kelran, oke. Oke. Tapi Magic Sentry telah dinyalakan juga. Mencoba untuk mereveal keberadaan pemain-pemain dari EVOS di area bottom lane karena masih coba untuk mendorong lane bawahnya. Karena kebetulan yang hancur, ini lane yang berseberangan sama Lord. Jadi susah banget pastinya untuk Bigetron bisa memaintain. Tapi kini tertangkap kah? Kini tertangkap. Hampir. Dan sebenarnya kita juga jarang banget ngelihat di playoff ini gameplay flanking. Tapi weh. Luke. Hai Luke. Ya, ini Bigetron Palembang ya. Bentar Palembang. Iya. Yap, cuman sekarang dari Bigetron by Vitality mereka masih memaksakan keadaan mencoba Flanking. untuk bisa masuk tapi Lordnya masuk. Lordnya berhasil didapatkan oleh EVOS. Pertempuran terjadi. Erlan free di bagian belakang. Tetap Erlan tidak tersentuh. Tapi Swallow-nya down. Pertempuran terpisah. Bahkan tuh sekarang coba lihat yang dilakukan Ready. Shogun harus menghilang. Yap, itu dia upaya flanking yang coba untuk dimaksimalkan oleh Finn. Tabrak dari belakang, tapi ternyata perbedaan atribut ini sangat-sangat terasa dan Erlan, untouchable Erlan. Lagi-lagi sulit untuk bisa ditarget oleh pemain-pemain dari Bigetron dan sekarang Lord Enhance sudah mulai masuk ke area defensif dari Bigetron dan hanya menyisakan 3 pemain saja. Oke, kesempatan untuk mereka bisa mendobrak lagi pertahanan Bigetron by Vitality di area mid. Apa yang akan dilakukan oleh EVOS? Dengan hilangnya Lord, kembali meredah. Karena minimal dari Bigetronnya bisa dapetin trade point kill ya. Sehingga dari EVOS-nya juga nggak bisa ngekawal ke arah Lord dengan quantity yang maksimal. Sehingga masih bisa ditahan perlahan oleh Bigetron. 1 nyawa terakhir yang tersisa dari Bigetron by Vitality. Mereka masih coba untuk kembali mencari momentum untuk mengembalikan keadaan. Dan lagi-lagi ya, kalau kita lihat Erlan ini udah full item. Udah langsung menuju ke arah Blade of Despair pula. Pedih banget ini. Eman, Finn, Shogun udah bakal babak belur banget nih. Karena gimana ya Ola? Ini gimana kalau tuh? emang dilihat ya, nutrisi itu emang bener-bener semuanya dikasih ke Erlan loh. Iya. Bahkan Swallow yang mid laner, ini kalau kita lihat dari data angka dari goldnya ya, itu bisa setara sama Ki loh. Dan juga Swallow-nya nggak Sky Piercers, Pak. Iya. Nggak Jadi emang mereka ngeruk gitu. emang memusatkan gitu loh damage-nya Iya. kemana. Kan biasanya Kimi juga hero-hero Sky Piercers kan. Ini Yap. enggak, tapi kayaknya item Kimi berikutnya mau ke Wind of Nature juga kah? Biar lebih aman nantinya kalau Iya. misalkan dia kena tabrak dia tetap bisa delivering damage. Dan dari EVOS sekarang sedang coba untuk melakukan adanya freeze terhadap minion di arah topnya. Memaintain lagi gimana caranya untuk Bigetron keluar dari tempat persembunyian. Karena secara vision ini cukup luas dari EVOS. Bigetron hanya mengandalkan vision yang bisa dikasih sama Eman atau Finn. Atau ngandelin ke arah Mountain Shocker yang dimiliki oleh Nile itu sendiri. Oke, pindah posisi mereka. Sudah mulai mencoba untuk men-take over area dari Lord. Yap, ini semuanya udah diambil sih sama Albert ya. Jungle-jungle yang dimiliki sama Nile. Semuanya udah di-invade abis-abisan. Walaupun ya secara goldnya juga nggak terlalu terpaut jauh ya. 3.500 lah, masih sangat punya posibilitas dikejar by one moment biasanya. Cuman yang berbeda adalah Bigetron mereka punya PR besar di area bottom lane-nya. Super Wave minion dari EVOS yang ngedorong, ini bakal ngedistract Bigetron kalau misalkan mereka mau coba untuk mengupayakan kontes 5v5. Ya. Walaupun bawahnya udah mulai kedorong tipis-tipis, tapi 5 detik. Radiant Pulse. Waduh. Gak connect. Tapi Shogun tertinggal. Akankah mereka mencoba untuk bisa memfokuskan Aperture Torch of Ruin. Bahkan sekarang coba pergerakan yang dimiliki oleh Albert. Hampir saja. Tapi mereka berhasil mendapatkan tadi karena satu player dan Randy sekarang tertinggal 1 untuk 1. Di tempat yang lain. Fitnya gagal. Dan tetap bisa diamankan oleh Erlan. 960 true damage yang disumbangkan oleh Erlan. 14 poin kill. Shogun dan Finn yang menghilang sebagai frontliner yang diandalkan oleh Bigetron by Vitality. Randy menjadi pertukaran nyawa yang sangat-sangat adil bisa dilakukan oleh EVOS. Dan kali ini Lord pun terbuka. Akankah ada kontes paksa? Oke, kontes paksa kah? Tidak bisa memaksakan keadaan. Hehe, di depan. Ya lewat. Flicker. Hebat. Rocky. Eman yang hanya coba untuk mengintip saja area dari Lordnya ternyata dipanis seada-adanya. Menjadi mimpi buruk pula untuk Bigetron by Vitality. Flicker loh. Oke.
menjadi keuntungan yang begitu berarti kali ini untuk EVOS. Oke, EVOS, mereka akan menunggu Lord yang akan muncul di bottom lane. Yap. Dan Ki sudah punya lagi loh. Dengan fleeting time yang dia miliki Nol. Oke, Udah ready lagi dia, dibanting lagi aja. itu dia. Tapi nggak punya flicker mungkin ya. Yap, itu Tinggal nunggu aja Lordnya bareng-bareng bakal dikawal oleh EVOS. Karena tri-lane push akan coba untuk diupayakan, dimaksimalkan karena konsil sekarang sudah mulai terdengar. Oke, itu dia Ki. Tidak strike, mundur kembali. Lord akan masuk lewat bawah sebentar di arah mid. Sudah berhasil mereka hancurkan. Dan mereka sudah berada dalam area defense yang dimiliki oleh Victor by Vitality. Siapa lagi akan menjadi korban yang karena pertempuran telah terjadi tepat di dalam area begitu dekat. Shogun down. Menjadi sebuah keuntungan kali untuk EVOS. 4 player melawan 5 plus ada yang 1 Lord. Yang siap aku hujan bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Victor by Vitality. Fitnya pun lejam. Hebat cepat hilang. Kecepatan terbuka. Dan EVOS berangkat menuju ke final lower bracket. 3-0 tanpa balas. Sang macan putih mengaum. Bigetron by Vitality